Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, kita berada di tanggal 5 Juli ya. Kita akan update lagi seperti apa kondisi dari market di tanggal 5 Juli ini. Sebelumnya kemarin di hari Selasa, kita ada libur ya dari Independence Day Amerika Serikat. Market nggak terlalu banyak, bahkan news pun kemarin nggak terlalu banyak juga. Dan hari ini udah lebih banyak lagi teman-teman, akan ada data soal PMI atau Purchasing Manager Index. Ini dari China, terus juga akan ada PMI dari Uni Eropa serta Inggris juga. Jadi data PMI ini kurang lebih merupakan data yang kita bisa menjadikan acuan bagaimana yang namanya indeks manajer pembelian yang ada di tiap-tiap negara. Jadi ini berhubungan sama yang namanya industri, manufacturing, non-manufacturing, yang ada di setiap negara. Idealnya sih kalau semakin tinggi, data PMI-nya menunjukkan ekonomi di sebuah negara itu sedang berkembang. Tapi kalau datanya semakin turun, itu menandakan terjadi yang namanya penurunan ya daya saing, ekspor impor juga menurun, kemudian pabrik-pabrik untuk menyediakan barang itu juga menurun sehingga bisa menyebabkan supply chain terganggu dan lain sebagainya. Jadi data manajer pembelian ini sangat-sangat penting, teman-teman, terutama ya berefek terhadap market-market saham dan mungkin juga berdampak sama market kripto. Kemarin beritanya itu ada cukup seru nih teman-teman. Ini dari China ya, dari Beijing katanya mau melakukan perlawanan terhadap dominasi Amerika Serikat, terutama soal perang dagang. Jadi China sendiri itu berencana untuk fight with cheap material export. Jadi mengurangi ekspor bahan material, terutama untuk pembuatan chipset. China itu adalah salah satu negara produksi chipset ya, teman-teman. Meskipun perusahaannya berasal dari Amerika, tapi pabriknya itu rata-rata ada di Cina. Ya, katakanlah seperti Snapdragon, MediaTek itu juga punya pabrik di China. Dan tentunya dengan penurunan jumlah ekspor ini, atau supply chain-nya dibikin terganggu nih sama Cina, ini akan menyebabkan kelangkaan di market. Bisa jadi ke depannya harga-harga chipset atau material-materialnya seperti ya mungkin besi kah atau tembaga, emas, itu bakalan menurun teman-teman. Jadi supply di market menurun sehingga harganya cenderung menguat. Jadi ini bisa terjadi dan menyebabkan ya harga-harga mungkin smartphone, prosesor, GPU, GPU ya, ya CPU juga, terus juga mungkin mining, rig mining maybe akan terdampak juga karena memang masalah-masalah seperti supply chain ini ya siapa tahu teman-teman. Jadi ya imbasnya akan bisa sangat beragam dan kemana-mana lah. Jadi itu baru aja harga chipset turun ya kemarin sama harga VGA. Jadi buat yang mining itu kan perlu yang namanya VGA nih. Baru aja turun kemarin tapi sekarang udah naik lagi teman-teman. Karena mungkin disebabkan karena supply chain yang dihambat oleh China ini. Terus dari data yang lain, ini dari data Ki Yongju, jadi dia ngasih data penting teman-teman, terutama soal signifikannya miners itu mengirimkan Bitcoin ke Binance dalam 3 minggu terakhir. Ini asumsinya adalah miners jualan ya dalam 3 minggu, padahal pas pergerakan Bitcoin juga dalam posisi yang menguat. Tapi so far belum ada terjadi dampak yang sangat signifikan terhadap pergerakan dari market. Tapi mungkin efeknya akan terjadi ke depannya. Jadi siap-siap aja mungkin kalau ada koreksi yang bisa terjadi pada market, teman-teman. Jadi market BTC USD itu menunjukkan kemungkinan yang lebih kecil mengisi anggunan untuk menyepak posisi beli baru atau menghajar yang namanya long position ya, terutama bagi mereka yang melakukan trading di market futures. Ini kemungkinan akan terdampak terhadap volatilitas yang terjadi pada market. Kemudian ini dari foundernya Gemini, salah satu exchange teman-teman. Jadi Cameron Wing Levos itu dia memberikan surat terbuka, surat kepada Barry Silbert sebagai salah satu pendiri dari DCG. Ya, ini foundernya DCG, termasuk di dalamnya adalah perusahaan-perusahaan seperti Grayscale, kemudian Genesis, Coindex, dan juga Luno, teman-teman. Jadi, sebelumnya kan kabarnya dari Gemini sendiri memberikan pinjaman nih kepada perusahaan yang namanya DCG ini. Tapi utangnya kok nggak dibayar-bayar sampai sekarang. Jadi mereka memberikan surat terbuka yang pada intinya itu adalah menagih hutang tersebut dan memberikan tempo atau durasi ya berapa lama itu supaya hutangnya segera diselesaikan. Kalau enggak, itu akan dinyatakan sebagai DCG ini default atau gagal bayar hutang dan tentunya akan masuk ke fase-fase pengadilan.
Jadi ini kasus terbaru guys. Jadi Gemini sendiri juga udah mulai menagih hutangnya. Mungkin mereka juga udah butuh duit ya. Itu terus dari berita yang lain ada berita yang menggemparkan dari Google yang ternyata mengupdate privacy policy mereka. Sekarang mengizinkan untuk Google itu mengambil data lebih banyak dari user. Ini gunanya untuk AI training atau pengembangan AI mereka. Jadi kita tahu Google kan saat ini sedang bersaing ya sama Microsoft dalam hal pengembangan teknologi AI. Nah, semakin banyak data yang diambil oleh teknologi AI ini menyebabkan data yang dihasilkan oleh mereka juga semakin tinggi. Tapi ini tentunya mengurangi privasi dari para user. Jadi kebijakan ini diupdate tanggal 1 Juni. Mungkin ini nggak berdampak ya sama market crypto. Cuman menurut saya ya ini penting juga sih buat teman-teman yang mungkin aktif menggunakan Google. Mungkin lebih hati-hati aja karena data privasi kalian akan pelan-pelan dicuri nih. Jadi untuk mengoptimalkan yang namanya produk AI yang mereka punya. Kemudian ada data dari Benjamin Cowen. Ini merupakan data soal LTC atau Litecoin, di mana garis-garis kuning ini merupakan fase halvingnya Litecoin yang akan jatuh pada bulan Agustus nanti. Seperti biasa teman-teman, kita udah pernah bahas sih sebenarnya dalam pembahasan Litecoin. Ketika Litecoin ongoing untuk bikin halving mereka, masuk ke fase halving, itu rata-rata harganya udah berada dalam puncak harga di bulan Juni atau Juli. Dan ini juga serupa di tweet oleh Benjamin Cowen. Jadi kurang lebih analisanya sama ya, secara historical menunjukkan bahwa ketika Litecoin halving itu fasenya dia udah berada di puncak dan setelah itu mengalami fase koreksi. Itu. Ya itu sih beberapa data yang cukup penting untuk kita sampaikan juga. Satu lagi ya, data soal NFT, Bored Ape Yacht Club yang kemarin dibeli oleh Justin Bieber dengan harga 1,3 juta sekarang hanya bernilai sekitar 59.000 dolar saja. Jadi udah jauh banget anjlok ARB. Bukan ARB sih, tapi DAM ya teman-teman, harga NFT DAM. Itu sih dan semua update terbaru kita sudah selalu update di komunitas Telegram buat teman-teman yang mungkin punya Telegram. Silahkan untuk cek link yang ada di kolom deskripsi karena di sana kita selalu update berita-berita terbaru juga sehingga teman-teman yang mungkin takut ketinggalan berita ya jangan sampai ketinggalan lagi sih. Teman-teman, kita akan bahas untuk pergerakan dari Bitcoin bagaimana. Jadi kemarin kita udah bahas juga pergerakan Bitcoin so far ya positif-positif aja dari closing time frame weekly, eh, daily juga positif. Sekarang kita akan langsung terbang ke time frame 4 jamnya. Kemarin kita udah bahas ya, pergerakan Bitcoin ini bergerak di dalam sebuah descending broadening wedge pattern. Jadi buat teman-teman yang belum eh, kurang gini sama pola-pola itu, jadi bisa cek di Google broadening weight pattern. Jadi pola ini mirip kayak pola TOA gitu, tapi polanya itu kecenderungannya adalah mengalami fase penurunan seperti ini. Ya, jadi pertama dia squeeze-nya sangat-sangat rapat, tapi makin lama makin melebar, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari pola pergerakan Bitcoin juga kurang lebih serupa ya, cuman memang dalam time frame yang besar pergerakannya agak cenderung agak turun gitu. Dan sekarang dia udah menyentuh atau ya menyentuh level yang namanya resisten lah bisa dibilang ya. Jadi resistance yang terbentuk ini merupakan sebuah koreksi yang terjadi teman-teman, menyebabkan koreksi terjadi pada pergerakannya dan sekarang ya targetnya adalah mengalami penurunan. Nah, ini lanjutan dari analisa yang aku bikin kemarin, teman-teman. Di sini kita expect kalau ini terjadi yang namanya corrective wave dengan 5 wave yang terbentuk pada market. Jadi kalau saya sih melihat ini ya, kita pakai Elliott Wave Theory. Bentar, kita masuk ke websitenya teman-teman. Jadi intinya adalah dari fase koreksi yang kita temukan, pergerakan Bitcoin sebenarnya cukup ketahan. Artinya adalah Bitcoin ketika menyentuh level resisten ini, dia nggak dapat dump yang parah banget. Justru pergerakannya masih cenderung stabil, meskipun overall dia membuat fase koreksi. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari teori ini, itu ada di bagian bawah, di mana pergerakan daripada eh, bentar ya, aku cari dulu yang mana dia. Nah, yang ini ya kurang lebih. Ini triangle. Mana nih broadening wedge-nya? Bentar guys, bentar guys. Sabar, 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 sabar.
Nah, kurang lebih sih yang bentuknya ini ya, expanding or reverse symmetrical broadening wedge. Jadi dia terdiri dari 5 wave, dan so far kita kayaknya udah create wave 5-nya, dan harusnya sih pergerakan market memang cenderung menguat. Tapi apa yang kita temukan? Ya kita menemukan memang pergerakannya cenderung menguat di perdagangan kemarin. Bahkan kita udah siap-siap nih mengantisipasi jangan-jangan ini adalah wave 1. Jadi setelah itu berarti terjadi fase koreksi yang mungkin bisa terjadi pada market. Berarti kalau dia memang koreksi, kita bisa tarik dengan Fibonacci retracement di sini, tarik dari swing high ke swing low-nya, maka kita akan menemukan level-level yang cukup menarik sebagai level resistance. Di mana itu? Yaitu di kisaran 30.600. Itu merupakan level yang cukup menarik. Dan so far sekarang udah terjadi rejection di sana. Semalam Bitcoin turun sampai 30.600 dan mulai bounce back. Ini merupakan sebuah indikasi yang positif. Let's say kalau hari ini Bitcoin mampu mempertahankan area tersebut, kemungkinan kita ongoing untuk running wave 3-nya. Lagi-lagi semuanya adalah probability atau kemungkinan, guys. Jadi kita akan ongoing running ke wave 3, di mana wave 3-nya kemungkinan ada di kisaran 33 ribuan di sini. Jadi kita tinggal tunggu aja nih hari ini apakah terjadi bounce back, harga Bitcoin kembali reversal naik ke kisaran 31.000, atau justru dia malah semakin tenggelam. Ya, jadi ini ada skenario pertama, yaitu skenario bullish-nya Bitcoin. Kalau skenario bullish-nya kita berbicara soal Bitcoin hanya membuat koreksi sebentar, kemudian dia akan kembali melanjutkan penguatan. Tapi kalau andai kata dia gagal mempertahankan level 30.600 dan dia turun lagi ke 30.400 di Fibo 50%-nya dan turun lagi di bawah itu, maka ini bisa dibilang bukan impulsive wave. Dan tentunya pola yang kita temukan ini adalah pola yang sudah reject, sudah gagal ya. Atau bisa dibilang pola impulsive wave-nya sudah gagal, sehingga mungkin fase berikutnya itu akan mengarahkan Bitcoin kepada fase koreksi. Sementara dari pergerakan yang lebih besar sebenarnya kita cukup concern juga sih, karena pergerakan Bitcoin ini sudah sideways cukup lama di kisaran harga 31 ribuan. 30.000 sampai 31 ribuan. Ingat teman-teman, yang namanya Dow teori itu berbicara soal ketika fase sideways itu merupakan fase akumulasi atau distribusi. Jadi ini merupakan fase yang tentunya merupakan fase yang cukup penting. Ketika pergerakan udah mulai sideways, apalagi dia flat, itu sangat-sangat misterius. Dan pergerakan impulsif, pergerakan itu bisa sangat-sangat terjadi pada market. Jadi lebih hati-hati aja teman-teman, kalau menurut saya sih dalam posisi seperti ini. Buat yang udah punya barang, ya sabar aja dulu. Mungkin akan ada kejutan dari teman-teman, entah dia bakalan lanjut naik atau justru malah turun. Termasuk juga yang mau beli, yang mau masuk ya. Kenapa? Karena saya cukup sering melihat kondisi di market, di mana ketika market sideways seperti ini, itu bisa terjadi pergerakan yang sangat impulsif, entah dia naik atau entah dia turun. Jadi itu arahnya benar-benar sangat sulit untuk diprediksi, teman-teman. Tapi yang pasti adalah ketika pergerakan sideways itu rata-rata memang fase akumulasi ataupun distribusi. Jadi kalau saya sih cuma bisa menghimbau buat hati-hati aja buat teman-teman untuk posisi-posisi saat ini ya. Jadi itu beberapa skenario yang bisa aku spill ke teman-teman. Jadi intinya adalah kalau dia mampu mempertahankan 30.600, maka itu merupakan tren yang bagus. Bisa jadi arah berikutnya adalah kembali hijau, teman-teman, menguat sampai 33.000 dan tentunya dia keluar dari yang namanya resistance yang sangat besar di sini. Resistance yang kita consider sebagai sebuah pola yang namanya cup and handle. Jadi ini adalah pola cup and handle yang sangat-sangat besar. Oh, bagus sekali teman-teman kalau dia breakout dari level 31.000 ini. Tapi andai kata tidak breakout, ternyata pergerakannya malah kena dump lagi, turun, ya bisa jadi target-target berikutnya ke level strong support di kisaran 28.800. Jadi sementara gitu aja buat Bitcoin. Semoga analisanya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis langsung di kolom komentar. Jadi gitu aja teman-teman. Kata saya Andri, makasih.